Alia, kation asam? Yonatan? H+ bukan, Bu? H+. Kemudian apa lagi? Ya? Al. Al, kation asam. Apa lagi? Apa? Apa lagi ya, kation asam? HCl. Fe, kation asam. Nah, jadi Al, Fe, Zn itu adalah kation-kation yang sifatnya asam. Jadi ion yang bermuatan positif tapi sifatnya asam. Nah, sementara kalau kation basa berarti ion positif yang sifatnya basa. Gitu berarti kalau ion positif tuh ini cuma ada 4 aja, K, Na, Ca, Mg. Tuh ya. Nah, kemudian apa saja sumber-sumber kebasaan di dalam tanah? Yang pertama bisa dapatkan dari pelapukan mineral. Jadi tergantung dari pelapukan mineral apa, tapi biasanya dia didapatkan dari mineral-mineral silika yang menyebabkan kationnya menjadi basa. Kemudian yang kedua penambahan karbonat atau bikarbonat. Ini biasa didapatkan dari kapur ya. Kemudian yang ketiga ada penambahan oksida atau hidroksida. Ini juga sama, biasanya hasil dari reaksi kapur dengan air menjadi CaO dan bereaksi dengan H2O. Nah ini jenis kemasaman, ada kemasaman aktif dan ada kemasaman cadangan atau potensial yang tadi saya jelaskan ya. Kalau kemasaman aktif dia ion H+ yang berada dalam larutan tanah, sementara kalau yang potensial dia hidrogen dan aluminium yang dapat dipertukarkan yang berada dalam larutan tanah. Nah ini tadi, ini yang terjerap, ini yang berada dalam larutan, dia akan saling menukarkan. Jadi kalau ion aktifnya ada di dalam larutan, sementara kalau yang potensial dia di dalam koloid tanah. Jadi dia banyak di sini ion-ion tuh. Nah ini ada ion hidrogen, ada ion aluminium. Tuh. Nah, kemudian ada juga sifat sangga tanah atau buffer. Makanya kenapa kalau tanah-tanah yang banyak mengandung bahan organik, itu dia bisa membuffer perubahan pH. Jadi kalau tanah yang dia banyak bahan organik tidak mudah terpengaruh oleh bahan lain yang mudah menaikkan atau menurunkan pH. Jadi misalnya tanahnya sudah banyak mengandung bahan organik. Ketika hujan asam turun, itu biasanya dia bisa membuffer, bisa menahan. Nandang, kamu sambil kuliah sambil ngerokok. Maafin saya, Bu. Maafin, orang saya lagi ngejelasin. Ya, jadi dia bisa menahan perubahan pH tanah. Itu dinamakan sifat sangga tanah ya, atau buffer. Nah, ini biasanya juga sifat sangga ini disebabkan oleh reaksi hidrolisis yang terjadi pada liat, humus, dan kation yang terhidrolisis. Nah, jadi ketiga sifat sangga ini juga bisa terjadi pada liat, humus, dan kation yang terhidrolisis. Begitu. Nah, ada yang kapasitas sangganya kecil, ada juga yang kapasitas sangganya tinggi. Nah, kapasitas sangga tanah ini dia tergantung dari muatan variabelnya. Biasanya makin tinggi muatan variabel, itu makin tinggi juga sifat sangga tanah. Makanya tergantung tadi pH-nya berapa. Nah, biasanya ditentukannya juga teksturnya, kemudian banyaknya bahan organik dan banyaknya aluminium dalam tanah tersebut. Makanya kalau misalnya banyak aluminiumnya, perlu banyak dilakukan penggunaan kapur supaya pH-nya berubah. Itu. Kemudian ada konsekuensi praktis sifat sanggaan. Yang pertama ada stabilitas pH. Nah, jadi pH ini tidak mudah berubah jika kapasitas sangga tanah tinggi. Nah, tadi tapi sangat dipengaruhi oleh keadaan bahan organik di dalam tanah. Kalau dia bahan organiknya tinggi, biasanya stabilitas pH-nya tinggi di dalam tanah. Jadi pH-nya tidak mudah berubah. Kemudian jumlah usaha perbaikannya. Berapa banyak kapur yang dimasukkan ke dalam tanah tersebut? Nah, sehingga nanti kapasitas sangga tanah juga menjadi tinggi. Kemudian yang ketiga, jika terjadi polusi dalam tanah, kalau dia sifat sangganya tinggi, logam berat akan banyak dijerap. Jadi akan banyak diikat, sehingga dia logam berat tidak akan tersedia di dalam
tanah. Jadi ada logam berat. Bedanya apa? Ada yang tahu nggak logam dan logam berat? Rahma, tahu nggak bedanya logam dengan logam berat? Kurang tahu, Bu. Ferdiansah, tahu nggak? Beda masa jenisnya bukan, Bu? Ya, masa jenisnya berapa kalau logam berat? Eh, 5 mungkin, Bu. 5, Apa satuannya? 5 gram 5 gram per sentimeter kubik, Bu. Nah, ya jadi dikatakan logam berat itu kalau masanya lebih dari 5 gram per sentimeter kubik. Nah, berarti yang termasuk ke dalam logam berat apa? Contohnya plumbium, kadmium, kromium, kemudian nikel, kayu raksa atau Hg, ya. Kemudian apalagi banyak ya yang termasuk ke dalam logam-logam berat. Sementara kalau unsur logam aja berarti yang masa jenisnya dia kurang dari 5. Nah, apa termasuk dalamnya? Aluminium itu termasuk ke dalam ion logam. Fe atau besi dia termasuk ke dalam ion logam. Itu mangan, zinc, kuprum itu termasuk ke dalam ion-ion logam. Nah, sehingga Ibu, kalau ada ion ya. Maaf Bu, izin bertanya. Kalau grafin maksudnya apa Bu? Logam bukan? Apa? Grafin Bu. Grafin atau grafit? Ya grafit Bu. Itu. Grafit, kalau grafit itu karbon. Karbon ya Bu ya? Iya, Tapi kalau dia grafit kuat itu juga sih. karbon. Ya? Dia kuat juga Bu. Ya, kalau grafit itu biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan ini pensil. Bisa pensil tulis, kemudian pensil yang buat bangunan yang besar itu, nah itu grafit. Grafit juga itu bisa buat ini bahan untuk apa namanya remediasi tanah biasanya grafit. Jadi kalau grafit tidak termasuk ke dalam bahan pencemar ya. Oke Bu, terima kasih. Ya, oke. Nah, kemudian apa hubungan pH tanah dengan aktivitas biologi dan ketersediaan hara? Nah, jadi kalau misalnya dia pH-nya 4 sampai 9, itu biasanya jamur bisa tumbuh dengan baik di dalam tanah tersebut. Nah, kemudian bakteri juga aktif pada kondisi pH 5,5 sampai 9. Nah, nitrogen juga banyak tersedia pada pH 5,5 sampai dengan 9. Nah, begitu dengan Ca, Mg, P, K, S. Makanya kenapa kalau misalnya pH-nya netral, dia unsur hara makro tersedia dengan baik. Nah, unsur hara mikro juga ada secukupnya. Nah, sementara pada pH-pH rendah ini, Fe, Mn, Zn, Cu, Co itu banyak tersedia di dalam tanah. Nah, sehingga kalau misalnya kondisi masam biasanya akan lebih mudah mempengaruhi tanaman dalam penyerapan unsur hara gitu, unsur hara makro tentunya. Nah, sehingga karena kenapa unsur hara mikro yang lebih tinggi, sehingga tanamannya menjadi keracunan. Nah, ini masalah kemasaman. Yang pertama meningkatkan kemasaman itu untuk tanah-tanah alkalin dengan menambahkan belerang tadi yang saya sudah sebutkan. Sementara menurunkan kemasaman untuk tanah-tanah masam dengan menambahkan Ca atau Mg. Contohnya bisa dengan karbonat, oksida atau hidroksida yang tadi yang sudah kita jelaskan, yang ini ya, sudah kita bahas. Nah, ini contohnya kesesuaian tanaman dengan pH tanah. Nah, jadi tanah dikatakan bermasalah itu kalau kalian nanamnya nggak tepat, bukan dengan tanaman yang tepat. Kenapa saya bilang begitu? Karena sebetulnya ada aspek praktis dari pengaturan, dari peningkatan pH. Kalau misalnya kalian bisa menanam tanaman yang dia tahan terhadap pH yang rendah atau pH yang tinggi, kenapa kita harus lakukan pengaturan? Kenapa? Karena biaya yang akan ditimbulkan nanti akan lebih besar dibandingkan dengan menyesuaikan tanaman yang bisa menyesuaikan dengan kondisi tanah tersebut. Contohnya pada pH tanam pada pH masam sampai dengan sangat masam, ini ada beberapa tanaman yang dia dapat mentoleransi. Contohnya ada teh rhododendron, kemudian ada azalea,
Kemudian juga biasanya tanaman-tanaman kayu-kayuan itu juga bisa tahan terhadap kondisi tanah masam, sawit contohnya, kemudian akasia, nah dia bisa tahan terhadap kondisi masam sampai dengan sangat masam. Nah, kemudian kentang juga dia masih bisa mentoleransi kondisi asam sampai dengan sedang. Nah, sementara kalau gandum dia relatif sedikit untuk toleransi pH asamnya, nah, tapi dia tahan terhadap dengan agak alkali. Kemudian bayam dan wortel dia bisa, kemudian selada dan asparagus. Jadi tergantung kalian mau nanam apa sih gitu. Kesesuaian tanaman dengan pH-nya. Nah, ini reaksi yang akan terjadi kalau kalian memberikan kapur ke dalam tanah. Jadi kapur itu kan senyawanya CaCO3 ya, CaCO3. Jadi kalsium karbonat. Itu kalau kalsit. Kalau dolomit dia kalsium magnesium karbonat. CaMgCO3. Jadi ketika kapur CaCO3 dia dimasukkan ke dalam tanah, dia pasti akan bereaksi dengan air, dengan H2O. Nah, ketika dia bereaksi, dia menghasilkan senyawa Ca2+. Jadi dia memecah CaCO3 menjadi Ca2+. Kemudian menjadi OH- dan HCO3. Nah, si Ca ini dia akan menggantikan posisi H+ dan Al3+. Keluar dari kompleks jerapan. Jadi Ca2+ ini dia akan menggantikan posisi H+ dan Al3+ hingga keluar dari kompleks jerapan. Setelah keluar dari kompleks jerapan, H+ ini dia akan bereaksi dengan OH- menjadi H2O. Nah, kemudian Al3+ ini juga dia akan bereaksi dengan OH- menjadi AlOH3. Tadi yang saya sebutkan AlOH3 itu dia tidak bereaksi apapun di dalam tanah, dia mengendap kondisinya. Jadi tidak akan beracun sama sekali. Nah, kapur yang diberikan ke dalam tanah itu biasa ditemukan sebagai Ca dan Mg dalam larutan, kemudian CaMg yang terjerap dan CaCO3. Ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjutkan? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada bahan kapur yang bisa mengurangi kemasaman tanah. Jadi ada CaCO3 atau kalsit, ada CaMgCO3 atau dolomit, ada MgCO3, ada CaO dan MgO, ada CaOH2 dan MgOH2. Nah, tapi biasanya yang umum digunakan itu CaCO3. Kenapa? Karena yang pertama murah, yang kedua tidak kaustik, dan yang ketiga banyak dijumpai di alam. Tidak kaustik ini tidak panas ya di tangan, nggak mudah melepuh di tangan. Nah, macam-macamnya tadi ada kapur karbonat, ada kapur oksida, dan kapur hidroksida. Nah, ini juga macam-macamnya kapur karbonat, ada CaCO3, ada CaMgCO3. Nah, sementara kalau kapur oksida ini dia yang sudah dilakukan pemanasan sehingga menjadi CaO. Nah, kemudian kalau kapur hidroksida itu biasa digunakan sebagai kapur tembok. Nah, ada jaminan kualitas kapur. Jadi, jaminan kualitas kapur ini ada jaminan kimia dan jaminan fisik. Jadi, pada saat kalian menggunakan kapur itu lihat dulu jaminan kimia dan jaminan fisiknya. Kenapa? Karena akan menentukan nanti kira-kira berapa berkualitas enggak nih ketika saya berikan kapur ke dalam tanah. Kalau misalnya tidak kalian perhatikan jaminan-jaminannya. Kenapa? Yang pertama jaminan kimianya, berapa kandungan karbonat total di dalam kapur tersebut. Kemudian berapa kadar oksida konvensionalnya, berapa ekuivalen oksida Ca-nya, berapa banyak daya netralisasi si kapur tersebut terhadap tanah. Kemudian berapa kira-kira persentase Ca dan Mg di dalam tanah tersebut. Ini bisa dihitung. Kemudian jaminan fisik. Jaminan fisik ini melihat jaminan kehalusan kapur. Nah, kapur itu semakin halus biasanya semakin cepat reaksinya. Nah, biasanya kan dalam bentuk serbuk ya. Jadi kalau misalnya kalian temukan kapur yang menggumpal, lebih baik jangan dikasih gumpalannya dalam bentuk batu. Kalian harus haluskan dulu. Nah, jadi semakin halus dia semakin cepat reaksinya. Ini kayaknya udah pernah kita bahas ya di NTKT ya. Masih ingat nggak kalian? Masih ingat nggak? Nggak ingat? Nggak ya, nggak ingat ya?
Ada yang inget nggak? Tirafi inget nggak Tirafi? Apa, Bu? Kamu inget nggak ini? Ngitung karbonat total, kadar oksida konvensional. Nggak inget, Bu. Lupa, Bu. Noviani? Lupa, Bu. Nggak ada yang inget dari 56 orang. Badlowi? Yang ini bukan Bu, yang karbonat totalnya persenan CaCO3 ditambah persenan MgCO3 gitu Bu. Iya betul yang itu. Nah, iya itu. Belajar ke Elsa ya semuanya. Jadi ini akan saya skip. Karena udah dipelajari. Nah ini ya, silakan nanti belajar. Elsa nanti ajarin teman-temannya ya, cara ngitungnya. Oke, ini saya skip. Nah, kita lanjutkan ke sini. Jadi pengaruh kapur terhadap tanah, nah berarti secara fisik dia akan merangsang proses granulasi di dalam tanah tersebut ya. Nah, kemudian secara kimia otomatis ketika pH diberikan ke dalam tanah, pH-nya akan naik. Kalau pH naik, berarti kejenuhan basa akan meningkat juga. Nah, aluminium dapat mengendap. Kemudian keterusan unsara juga dapat meningkat. Kalau semuanya bagus, berarti kegiatan mikroorganisme juga dirangsang. Nah, biasanya ketika peningkatan Ca, itu kegiatan mikroorganisme akan berjalan cepat. Proses dekomposisi akan berjalan cepat. Baik itu berada di dalam tanah, ataupun juga ketika kalian akan mendekomposisikan kompos atau bahan organiknya. Makanya kenapa biasanya orang-orang ketika akan pengomposan itu diberikan Ca, diberikan kapur, untuk meningkatkan atau untuk mempercepat proses dekomposisi. Jadi untuk menambah energi mikroorganisme dalam merombak si bahan organik tersebut. Gitu. Tapi tadi pemberian kapur tidak boleh berlebihan karena akan menyebabkan overliming ya. Nah, jadi kalau overliming ini nantinya akan terjadi defisiensi Fe, Mn, Zu, Cn, dan boron, kemudian ketersediaan P berkurang. Kenapa? Biasanya fosfor itu ketika terlalu banyak Ca akan diikat oleh Ca, menjadi ikatan CaP ya. Sementara pada kondisi masam juga fosfor tidak akan ada, karena akan diikat oleh Al dan Fe, menjadi ikatan AlP dan FeP. Makanya harus dipertahankan dalam kondisi yang netral. Begitu. Nah, ini ya, aspek praktis dari pengapuran. Jadi tadi, pengapuran itu hanya diperlukan pada tanah yang masam. Ingat, hanya dilakukan pada tanah yang masam. Kalau tanahnya baik-baik aja, nggak perlu kalian sok-sokan melakukan pengapuran. Udah tahu pH-nya 6, mau dikapur, nggak boleh ngapain gitu. Ya, kemudian yang kedua, untuk budidaya tanaman yang tidak toleran terhadap kemasaman yang tinggi dan keracunan aluminium. Kalau tanamannya toleransi, nggak apa-apa, nggak usah dilakukan pengapuran. Kemudian yang ketiga, bentuk kapur yang dipilih harus mempertimbangkan tadi jaminan fisik dan kimianya. Itu kan bisa dihitung oleh kalian. Kemudian kehalusan kapur juga bisa kalian lihat. Kemudian pertimbangkan juga harga. Nah, kemudian jumlah kapur yang diberikan itu harus disesuaikan dengan kondisi yang ingin dicapai. Jadi tergantung pada sifat tanah dan kebutuhan tanamannya. Nah ya, pemberiannya tergantung kalian mau di mana, bisa disebar rata, bisa dalam alur, kiri kanan, atau bisa di seling batang pohon. Jadi tergantung. Jadi biasanya pemberian kapur di lahan pertanian yang di ladang dan di perkebunan itu pasti akan berbeda. Jadi tergantung dari kemudahan pemberiannya. Gitu, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang tanyakan nggak? Iya, yang bertanya Bu. Ya. Kan tadi setiap 1 hektar itu kalau misalnya pengurangan itu kan katanya 900 kilo ya Bu. Terus kalau misalnya nanti di setiap titiknya itu terdapat pH yang aman, terus kalau yang di sebelahnya tidak aman itu gimana Bu caranya Bu? Kan 1 hektar itu enggak semuanya aman. Dan 1 hektar juga enggak semuanya pH-nya enggak aman gitu Bu. Gimana caranya Bu? Ya, bagus ya, pertanyaan bagus. Nah, itulah kenapa kita harus tahu kalau sekarang tuh ada namanya PHSL ya. Apa PHSL, tahu nggak? Ada yang tahu nggak PHSL?
Ada yang tahu nggak? PHSL. Ayo pengetahuan nih, bentar lagi kalian mau masuk semester 6, semester 7, mau penelitian, terus penelitian, proposal, kolokium, terus sidang. Nah, kali komprehensif bukan, nih, Bu. komprehensif. Izin menjawab, Bu. Silakan apa? Pemumpukan hara spesifikasi lokasi. Pemumpukan hara spesifik lokasi. Ya, Lokasi. jadi spesifik lokasi. Nah, itu kenapa ketika kalian punya lahan 1 hektar, biasanya di ketika sampling tanah itu di grid kan gitu, digridkan tuh, dipetakan gitu ya. Nah, biasanya bisa dilihat gini sih, ketika kalian punya lahan yang besar, itu bisa dilihat dari vegetasi. Jadi perbedaan vegetasi. Kalau misalnya dia vegetasinya rumput-rumputan biasanya, atau misalnya semak belukar, itu biasanya pH-nya rendah. Biasanya pH-nya masam. Otomatis dia membutuhkan kapur yang cukup tinggi. Nah, sementara kalau misalnya dia pH-nya sudah netral, itu tidak perlu dilakukan pengapuran gitu. Jadi kalau alangkah lebih baiknya kalau misalnya kalian punya lahan yang besar, itu kalian lakukan dulu survei lahan. Jadi lakukan evaluasi kesesuaian lahan. Nah, kira-kira kalian mau nanam apa? Nanti kalau misalnya sudah dievaluasi, sekarang kan ada pertanian presisi ya, precision farming gitu. Nah, itu nanti kalian tinggal praktekkan aja. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan si tanah tersebut gitu ya. Jadi dalam lokasi yang sama itu belum tentu pemupukannya yang sama juga, tapi berdasarkan kebutuhan si tanah sehingga mengefisiensikan kebutuhan haranya gitu ya. Hara yang kebutuhan pupuk atau kapur yang diperlukan gitu, disesuaikan dengan kebutuhan tanamannya. Begitu ya, Nandang. Kalau punya lahan 5 hektar, itu kamu cek dulu, kamu minta tolong ke konsultan pertanian. Kira-kira saya harus nanam apa? Kalau nanam ini cocok enggak? Biasanya nanti mereka akan memetakan lahannya. Nah, setelah memetakan